Shalom saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita, syukur kita hanya bagi Tuhan. Lihatlah bunga bakung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semuanya indah, dan Dia yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah, dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku dengan firman Tuhan.
Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Di bulan yang baru ini, di bulan Juli, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu integritas. Sedang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya integritas itu? Integritas menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Kalau boleh disederhanakan, integritas berarti ucapan dan tindakan itu sama. Dan tentunya tindakan dan ucapan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi hari ini saya akan mengambil sub daripada integritas. Jadi salah satu bagian dari integritas yaitu komitmen. Coba saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Kolose pasalnya yang ketiga. Kita baca dari ayat yang ke-23 dan 24. Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara dikasih Tuhan, apabila direnungkan secara mendalam, ayat ini sedang mengajarkan agar dalam segala aspek kehidupan kita, hendaknya setiap orang percaya itu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya itu dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa kita harus memiliki hal tersebut, saudara? Karena Tuhan, saya percaya pasti akan memberikan reward atau penghargaan atau upah kepada setiap anak-anaknya. Ya, Allah tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ketika kita berjalan, ketika kita berkata, ketika kita melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika firman berjanji tentang sesuatu dan ketika firman berkata mengenai sesuatu hal yang harus kita kerjakan, dan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan benar, mengerjakannya dengan baik, dalam tanda kutip kita melakukan firman Tuhan, maka upah dari apa yang kita kerjakan itu pasti diperhitungkan Allah bagi setiap kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya, ketika kita melakukannya dengan benar, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saya percaya jerih lelah yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Itu janji firman Tuhan. Saudara, lalu sebenarnya apa arti daripada komitmen itu sendiri, saudara? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang yang lain pada hal tertentu atau pada tindakan tertentu. Ya, komitmen juga bisa berarti adalah setia, tekad atau ketetapan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu disertai dengan tanggung jawab. Jadi artinya juga bisa berarti membuat suatu janji dapat dipercaya karena ada rasanya tanggung jawab dan tekad untuk melakukannya. Jadi itu arti daripada
Komitmen. Dalam arti yang luas, komitmen itu menunjuk pada adanya tekad untuk setia kepada sesuatu. Saudara, ada sebuah contoh yang luar biasa yang menggambarkan bagaimana seseorang itu memiliki komitmen yang besar dalam hidupnya sehingga kehidupannya itu benar-benar mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar secara singkat dari kehidupan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Coba kita bersama-sama membuka di Daniel pasal yang pertama, saudara. Kita akan baca dari ayat yang ke-1 sampai 21, tapi saya nggak akan baca semuanya. Saya akan lompat-lompat sehingga kita bisa lihat akan garis besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, Daniel pasal yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yang keempat, perhatikan baik-baik, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang tidak mempunyai pengertian tentang ilmu, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah orang-orang dari keturunan raja yang akhirnya dibawa untuk diajar berbagai-bagai ilmu sehingga nanti mereka punya tujuan untuk mereka itu bisa bekerja di kerajaan. Mereka orang-orang yang luar biasa, saudara. Coba kita perhatikan ayatnya yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara, mereka juga diberikan makanan minuman yang biasa disantap oleh raja. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh keempat orang ini, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri dengan minuman atau santapan raja. Tapi mereka hanya mau makan sayuran, saudara. Karena apa? Bagi mereka santapan raja yang begitu mewah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memiliki komitmen untuk memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Coba kita lompat ayatnya yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka memberikan mereka sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap mereka, dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 20, saudara. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ketika 4 orang ini memiliki komitmen
untuk tidak menajiskan diri, untuk berlaku supaya dia berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kepada keempat orang ini kepandaian, akal budi, kebijaksanaan melebihi daripada orang-orang yang dikatakan 10 kali lipat, saudara. Orang yang berkomitmen untuk hidup benar, saya percaya ketika dia benar-benar melakukannya, maka janji, berkat, penyertaan Tuhan, karya Tuhan yang besar itu dinyatakan. Makanya tadi di ayat yang kita baca di awal, saudara, ya di Kolose 3 tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita sudah memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan untuk menjaga hidup kita dengan benar? Apakah kita sudah memiliki komitmen yang benar di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, pelayanan kita? Mari saudara, hari-hari ini milikilah komitmen yang merupakan salah satu bagian dari integritas, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan. Dan saya percaya berkat penyertaan Tuhan, karya Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat firman Tuhan itu akan menjadi bagian setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.